Setelah berfluktuasi sepanjang pekan ini, IHSG menutup perdagangan akhir pekan dengan mencetak rebound. Sentimen apakah yang paling mempengaruhi penguatan IHSG? Apakah laporan keuangan emiten juga menjadi sentimen bagi investor? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala Riset BNI Securities, Noriko Gama. Selamat malam, Pak Noriko. Selamat malam. Ya, Pak Noriko, ini akhirnya IHSG menguat ya, naik 26 poin dan hampir menembus level 5.300. Ini apa yang memicu penguatan tersebut? Padahal pekan ini sempat bergerak fluktuatif dan 2 hari berturut-turut mengalami pelemahan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kondisi bursa saham Indonesia, itu ada dua aspek yang menjadi perhatian investor, baik dari aspek politik ataupun dari aspek ekonomi. Kalau kita bicara dari aspek ekonomi, pelaku pasar melihat bahwa kondisi inflasi pada bulan Januari diharapkan akan relatif melandai seiring dengan turunnya harga BBM. Dan ini diharapkan juga akan menjaga tingkat suku bunga BI di level yang sekarang ini. Dan yang berikutnya juga kita lihat adalah laporan keuangan beberapa perusahaan. Seperti di sektor perbankan, sebagian besar pertumbuhan laba di sektor perbankan masih cukup baik. Di tengah-tengah pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita yang relatif melambat dibandingkan pada tahun 2013. Lalu juga kita perhatikan ada beberapa isu-isu politik di dalam negeri yang tampaknya juga sudah mulai menuju ke arah yang lebih pasti. Terutama kita lihat bagaimana sikap presiden dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang penting ke depan yang membuat keadaan kondisi politik di dalam negeri menjadi lebih stabil, khususnya dalam konflik yang ada antara Polri dan KPK ya. Dan jadi menurut Anda itu berpengaruh ini begitu sangat memberikan suatu kondisi di mana para pelaku pasar melihat adalah bagaimana stabilitas dari politik di dalam negeri dan juga ekonomi itu bisa terjaga dengan baik. Walaupun masih ada kekisruhan di politik ataupun juga faktor-faktor indikator makroekonomi yang masih belum sesuai dengan harapan pelaku pasar. Namun para pelaku pasar menilai bahwa indikator makroekonomi sudah menunjukkan suatu progres atau ada beberapa kemajuan yang diharapkan menjadi lebih baik pada tahun ini dibandingkan pada tahun 2014 lalu. Oke, ini Anda juga tadi membahas mengenai inflasi begitu ya. Inflasi ini akan melandai. Bagaimana dengan neraca perdagangan untuk Senin esok? Apakah akan mengalami defisit atau bagaimana? Kalau kita lihat dari sisi neraca perdagangan masih ada peluang bahwa mengalami surplus ya. Namun juga kita ketahui surplus ini sangat bergantung kepada bagaimana jumlah import yang dilakukan. Karena kalau kita lihat daripada nilai tukar kita yang relatif melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, kalau jumlah importnya itu relatif cukup besar, itu akan mengalami defisit. Tapi kalau jumlah importnya itu berkurang, diharapkan itu akan membantu untuk kita bisa mendapatkan surplus daripada neraca perdagangan. Namun pelaku pasar bukan hanya melihat dari aspek neraca perdagangan, mereka juga melihat bagaimana current account deficit yang ada sekarang ini, yang pada tahun lalu masih relatif cukup tinggi, kurang lebih di level sekitar di atas 3%, dan pada tahun ini harapan bagi para pelaku pasar current account deficit itu diharapkan bisa turun di bawah 3%. Dan ini yang paling penting. Jadi aspek-aspek itu akan juga menunjukkan keyakinan pasar kepada struktur ekonomi Indonesia yang lebih sehat. Oke, ini kalau kita berbicara domestik, bagaimana dengan luar negeri? Ini seperti rilis PDB kuartal 4 2014 di Amerika. Apakah itu juga akan mempengaruhi IHSG atau bagaimana? Saya pikir dengan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2014 lalu, terutama kita lihat GDP pada kuartal keempat yang diharapkan mengalami peningkatan, ini akan memberikan refleksi positif. Karena pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih baik itu juga akan mencerminkan peluang bagaimana negara-negara berkembang, termasuk negara-negara emerging market, untuk bisa berpeluang meningkatkan ekspor mereka ke Amerika Serikat. Dan di sisi lain juga kita lihat di Amerika Serikat ini sangat bergantung juga kebutuhan kepada bahan baku ya untuk memperkuat struktur industri mereka di sana. Dan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor bahan baku itu juga akan mendapatkan peluang kalau pertumbuhan ekonomi Amerika akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik pada tahun ini, dan laporan di kuartal keempat pada tahun lalu diharapkan itu juga memberikan refleksi positif ya terhadap kondisi ekonomi global ke depan. Baik Pak Noriko, kita akan lanjutkan analisa kita setelah jeda, dan pemirsa IHSG akan melanjutkan penguatan pekan depan. Kami akan mengulasnya saat lagi.
Awali libur Anda di pagi hari bersama kami di Morning Show. Saya Ade Mulya. Saya Liza Hasan. Dan saya Ami Ardini. Morning Show, Sabtu dan Minggu, pukul 8 sampai dengan 10 pagi. Hanya di Berita 1. Ya, terima kasih Anda masih bersama Money Report dan kita lanjutkan analisa saham kita bersama Pak Noriko Gaman. Pak Noriko, Anda tadi mengatakan bahwa IHSG menguat, tapi kita akan bahas levelnya nanti. Ini kita akan bahas dulu saham-saham apa yang Anda rekomendasikan untuk esok hari. Kalau kita lihat ini aneka industri menguat, apakah ini akan terus melanjutkan penguatannya sampai hari Senin? Saya pikir kalau kita lihat bahwa untuk saham-saham di sektor aneka industri masih ada peluang untuk mengalami penguatannya pada pekan depan. Karena kalau kita lihat dari kondisi relatif turunnya harga BBM, ini juga akan meningkatkan pertumbuhan daripada sektor aneka industri. Kita ketahui BBM itu merupakan suatu komponen daripada biaya produksi dan operasional. Dengan demikian pertumbuhan perusahaan ke depan itu akan menjadi lebih baik dengan turunnya harga BBM, dan refleksi daripada harga sahamnya ini ke depan juga akan mengalami apresiasi. Jadi ruang untuk penguatannya juga ada. Namun juga kita perlu cermati adalah saham-saham yang sektor maritim itu juga yang selama ini kurang menjadi perhatian, tapi kita lihat potensi apresiasi sahamnya ke depan itu juga cukup positif ya, khususnya seperti Samudra Indonesia dan juga Timas ya, itu adalah salah satu saham-saham yang cukup menarik di sektor maritim. Jadi Anda lebih rekomendasikan maritim dan aneka industri begitu ya Pak Noriko. Kalau yang harus kita hindari seperti apa Pak? Saya pikir saham-saham yang masih sangat sensitif dengan kondisi harga komoditas dunia, terutama komoditas tambang yang berbasis energi. Nah, diantaranya kita lihat ini adalah seperti batu bara. Harus sangat selektif dalam memilih saham-saham batu bara, terutama emiten-emiten yang tidak hanya mengandalkan pendapatannya dari produksi batu bara, tapi juga sudah mulai mengembangkannya ke pembangkit listrik. Nah, emiten batu bara yang memiliki bisnis di pembangkit listrik itu salah satu alternatif yang lebih baik dibandingkan perusahaan batu bara yang tidak memiliki pembangkit listrik. Oke, Pak Noriko, IHSG Anda tadi mengatakan menguat, ini ada di level berapa dan apakah pekan depan akan terus menguat, mempertahankan penguatannya? Ya, saya pikir melihat dari persepsi pasar yang masih cukup positif merespon kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri dan juga kondisi ekonomi global yang walaupun relatif melambat tapi masih memiliki juga harapan positif bagi para pelaku pasar, terutama investor global. Dan penguatan indeks pada pekan depan, terutama kita lihat di hari Senin, masih ada peluang untuk menguji level resistennya di 5.300. Dan tidak menutup kemungkinan ketika pasar cukup yakin dengan kondisi ekonomi dan juga politik di dalam negeri akan bisa mencapai level tertinggi terbarunya pada pekan depan. Membuat rekor terbaru ya? Betul, dan ini akan memberikan hal yang positif bahwa penguatan daripada emiten-emiten yang prospektif itu juga akan bisa menjadi pilihan investasi. Karena kita lihat ke depan ini sektor-sektor yang cukup menarik seperti infrastruktur, sektor perbankan, dan juga sektor konsumsi dan tadi maritim, itu juga termasuk sektor-sektor yang akan mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada waktu ke depan. Oke, jadi bukan nyaris tembus 5.300 tapi akan memasuki level 5.300 begitu ya Pak Noriko. Baik, terima kasih atas analisa Anda Pak